Nah, selamat malam semuanya, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti PTS esok hari. Nah, malam hari ini Ibu akan bantu belajar dan kita akan mengerjakan soal-soal ya untuk menambah pengetahuan kalian, untuk memperkuat pengetahuan kalian menghadapi PTS esok hari. Nah, di sini sudah ada dua soal. Soal yang pertama di atas itu, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, di bawah sudah ada bilangan bulat, sudah ada susunannya itu. Kemudian nomor 2, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Nah, kalau yang nomor 2 itu diurutkan dari yang terkecil, nomor 1 diurutkan dari yang terbesar. Baiklah, kita selesaikan dulu yang pertama. Untuk nomor 1, di situ dikatakan urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, kita perhatikan petunjuknya itu dari yang terbesar ya. Berarti kamu harus melihat bilangan bulat ini mana yang positif paling besar mana. Positif terbesar mana? Benar, positif terbesar itu yaitu 8. Jangan melihat negatif terbesar ya. Positif terbesar, karena pada bilangan bulat itu dia semakin positif, dia semakin besar nilainya, atau semakin ke kanan pada garis bilangan dia semakin besar nilainya. Jadi yang terbesar ini, bilangan yang terbesar adalah positif paling besar. Angka positif paling besar itu yaitu 8. Nah, setelah 8, ini yang pertama ya. Kita tulis dulu ini positif pertama. Oh, 8. Kemudian positif terbesar yang kedua yaitu 6. Oh, 7 ya, 7. Kemudian kita coret yang sudah. Kemudian apa? Ada 6. Kemudian ada 5. Kemudian ada 4. Kemudian ada 3, ini ada 3. Kemudian ada 2. Kemudian ada 1. Kemudian ada 0. Kemudian ada negatif 1. Sudah negatif 1, ada negatif 2. Sudah negatif 2, ada negatif 3. Kemudian ada negatif 4. Mana lagi yang belum tercoret nih? Dan terakhir yang terkecil yaitu negatif 5. Sudah selesai jawabannya. Jadi jawabannya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, sudah selesai jawabannya. Gampang kan? Baik, kita lanjut ke nomor 2, nomor berikutnya ya. Nah, soal nomor 2. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Nah, soalnya menyuruh kita mengurutkan dari yang terkecil. Jadi fokus ya, dari yang terkecil. Kalau yang tadi itu dari yang terbesar, sekarang dari yang terkecil. Berarti kita fokus kalau terkecil pada bilangan bulat itu pasti yang arah ke kiri, atau kalau ada bilangan bulat positif di situ dan negatif, berarti otomatis yang terkecil itu yaitu negatif. Nah, di bawah ini kan ada negatif dan ada juga positif, berarti bilangan yang terkecil itu berarti kita lihat negatif. Bilangan negatif terbesar mana? Nah, ada negatif 7. Benar ya, ini yang paling kecil. Negatif 7. Terus ada negatif 6. Ada negatif 5. Terus ada negatif 4. Terus ada negatif 3. Terus apa lagi? Ada negatif 2. Ada negatif 1. Kemudian ada 0. Kemudian ada 2. Ada 3. Oke, sudah selesai jawabannya. Jadi jawabannya negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0,
2, dan 3. Oke, gampang ya untuk mengurutkan bilangan bulat. Dari yang terkecil maupun yang terbesar itu gampang ya. Pokoknya ingat kalau dari yang terbesar berarti kita lihat, kalau pada garis bilangan berarti yang paling kanan itu paling besar ya, kalau diurutkan pada garis bilangan. Dan yang paling kecil yaitu bilangan yang ada pada sebelah kiri, paling kiri. Oke. Selanjutnya nomor 3. Yang tadi itu bilangan bulat ya, yang akan kita urutkan sekarang pecahan. Bagaimana mengurutkan pecahan? Soalnya di sini urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Berarti kita akan mengurutkan pecahan 1/7, 6/7, 4/7, dan 3/7 dari yang terbesar. Nah, ini gampang sekali mengurutkan ya, karena kalau kita lihat penyebutnya ya sama ya. Sama penyebutnya ini. Kalau sama penyebutnya ya tinggal kita lihat pembilangnya saja, mana yang terbesar. Yang paling besar yaitu 6/7. Berarti ini yang paling besar ya. Jadi untuk jawabannya yang paling besar berarti 6/7. Kemudian ya 4/7. Sudah 4/7, ada 3/7, dan yang paling kecil 1/7 atau 1/7. Sudah selesai. Selanjutnya nomor 4, soal berikutnya ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, kita akan mengurutkan lagi pecahan ini. 2/3, 1/2, dan 3/5 dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan soal yang nomor 3 tadi, ini berbeda ya. Kalau nomor 3 tadi itu penyebutnya sama, kalau ini penyebutnya berbeda. Nah, ada beberapa cara dalam menyelesaikan persoalan ini. Nah, cara yang pertama kita bisa menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebutnya dulu. Dengan cara mencari KPK dari 3, 2, dan 5. Oke. KPK dari 3, 2, dan 5. Ibu tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara mencari KPK ya, karena kita sudah pelajari ini dan kamu sudah tahu. Dari SD juga kalian sudah tahu cara mencari KPK. Jadi kelipatan dari 3, 2, dan 5. Mereka akan bersekutu di kelipatan yang paling kecil yaitu 30. Jadi kita samakan dulu ya penyebutnya. Jadi nanti 3 ini akan berubah menjadi 30, 2 berubah menjadi 30, dan 5 juga berubah menjadi 30, supaya kita gampang membandingkannya mana yang paling kecil. Oke, jadi 3 sekarang sudah berubah jadi 30, itu dikali berapa? Dikali 10 ya. Jadi 2 juga pembilangnya juga harus ikut-ikut dikali 10 ya, harus ikut dikali 10 ya. Jangan sampai di bawah dikali 10, di atas cuma dikali 5, enggak boleh. Matematika itu harus adil ya. Jadi 2 kali 10, 20. Nah, sudah selesai, tidak perlu lagi dikecilkan ya, sampai di sini saja dulu. Next, 1/2. 2 harus berubah jadi 30. Ini 2 dikali berapa sehingga menjadi 30? Oh, dikali 15. Benar ya? Berarti pembilangnya juga 1 harus dikali berapa? Harus 15 juga dong ya. Jadi 1 kali 15 hasilnya 15. Nah, sampai di situ ya. Next, 3/5. 3/5. Nah, 5 akan berubah menjadi 30. Ini 5 dikali berapa sehingga menjadi 30? Oh, dikali 6. Nah, pembilangnya juga 3 ini harus dikali dengan 6. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 ini kan 18. Oke, sudah selesai ya. Sekarang sudah sama penyebutnya nih, 30, 30, 30. Sekarang tinggal kita bandingkan. Tadi kan soalnya menyuruh kita untuk mengurutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil dari semuanya ini? Pembilang mana yang paling kecil? Oh, pembilang yang paling kecil yaitu ini. Ini yang pertama, yang paling kecil. Urutan pertama. Kemudian urutan kedua ini. Dan urutan ketiga ini yang paling besar ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, tadi ini yang 15/30 itu mewakili 1/2, berarti jawabannya yang pertama yaitu 1/2. Kemudian 18/30 itu mewakili 3/5. Nah, dan 20/30 mewakili 2/3. Sudah selesai. Beginilah urutannya ya. Dari soal tadi, urutan terkecil,
urutan dari yang terkecil 2/3, 1/2, dan 3/5. Kalau diurutkan dari yang terkecil, jawabannya ini. Ternyata yang paling kecil 1/2, baru 3/5, dan yang paling besar 2/3. Oke.